Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, Dhil ata'i wal manni wal jud, Wahibil hayati wa khaliqil wujud. Ashhadu an la ilaha illallahul hayyul hamid, Dhul arshil majid, Al-fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhul khuluqil hamid, wa addal amanata duna naqsin aw mazid. Amma ba'du. Musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dan pertemuan yang berbahagia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita bersama untuk melanjutkan program kita, yaitu pada pembahasan haqqul huruf al-hijaiyah yang berkaitan dengan makhraj atau tempat keluar huruf serta sifat-sifatnya serta kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat pengucapan huruf hijaiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan segala urusan kita. Pada hari ini insya-Allah kita akan membahas huruf yang ke-11 berdasarkan urutan makhrajnya, berdasarkan tempat keluarnya, yaitu huruf ya. Huruf al-ya. Huruf ya, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk huruf yang keluar dari tengah lidah. Sama dengan huruf yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu huruf shin dan huruf jim. Huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ketiga huruf ini sama-sama keluar dari tengah lidah. Sedikit kita bahas perbedaannya. Bahwasanya huruf jim keluar dari tengah lidah dengan cara kita membenturkan tengah lidah ke langit-langit depan yang berada di atasnya. Adapun huruf shin tidak kita benturkan, akan tetapi hanya kita arahkan dengan cara kita menekan tengah lidah ke langit-langit yang berada di atasnya, disertai dengan menghembuskan aliran nafas dan suara dari dalam mulut sehingga huruf tersebut terucap dengan sempurna. Kemudian adapun huruf ya, yang ini juga termasuk huruf yang keluar dari tengah lidah, keluar juga dari tengah lidah. Dari mana? Bagaimana caranya? Dengan cara kita menekan bagian tengah lidah ke langit-langit yang berada di atasnya. Jadi kita tekan bagian tengah lidah ke langit-langit yang berada di atasnya. Beginilah cara pengucapan huruf ya. Berbeda dengan pengucapan huruf y, yang mana di dalam bahasa kita, di dalam bahasa Indonesia, ada salah satu huruf yang kita ucapkan, yaitu huruf y. Maka pengucapannya tidak sama. Dari mana perbedaannya? Perbedaannya itu dari unsur penekanan. Huruf iya di dalam bahasa Arab mesti kita tekan ke langit-langit yang berada di atasnya. Maka cara pengucapannya seperti ini. Ya. Ai. Ya. Jadi bukan kita ucapkan ye atau ya yiyu. Ya yiyu. Tidak. Tetapi mesti ada unsur penekanan. Inilah yang membedakan huruf iya dengan huruf iya di dalam bahasa Arab. Ini yang pertama, yaitu makhraj daripada huruf ya. Itu keluar dari tengah lidah. Caranya kita menekan bagian tengah lidah ke langit-langit yang berada di atasnya. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ya. Apa saja sifat yang dimiliki oleh huruf ya? Yang pertama, kita lihat udaranya. Bagaimana udara? Apakah mengalir atau tidak?
Maka caranya adalah dengan kita mensukunkan huruf ya, kemudian kita letakkan telapak tangan kita di hadapan mulut kita. Kemudian kita ucapkan, ya, kita buktikan apakah udara mengalir atau tidak. Kita ucapkan pengucapan huruf ya seperti ini. Ai. Ai. Tidak ada udara yang mengalir. Berarti huruf ya bersifat jahar. Huruf ya bersifat jahar. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek suaranya. Bagaimana suara daripada huruf ya ini? Apakah mengalir atau tidak? Kemudian mengalirnya sempurna atau tidak? Atau mengalirnya sedang atau tidak? Maka kita ucapkan huruf ya pada saat huruf ini dalam keadaan sukun. Kita ucapkan ai. 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 Kita rasakan bahasanya suara mengalir. Ketika suara mengalir, namun oleh karena itu, maka huruf ini bersifat ar-rakhawa. Maka sifat yang kedua yang dimiliki oleh huruf ya adalah ar-rakhawa. Jadi tidak boleh kita ucapkan huruf ini dengan syiddah, ya, dengan memutuskan suara. Suaranya mesti kita alirkan. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, pada saat kita mengucapkan huruf ya, ai. Ai, kita dorong tengah lidah ke langit-langit atas. Ai. Ai. Hanya bagian tengah lidah saja yang terangkat. Sementara pangkal lidah tidak terangkat. Pangkal lidah diam saja dan tidak terangkat ke langit-langit. Ini menandakan bahwasanya huruf ya bersifat istifal. Huruf ya bersifat istifal. Kemudian yang sifat yang keempat, ya. Bagaimana suara pada huruf ya, apakah suaranya menggema atau tidak? Ketika kita mengucapkan huruf ya ini, ya, ketika bagian tengah lidah ya terangkat atau mengarah ke langit-langit, maka bagian tengah lidah itu ternyata tidak menempel pada langit-langit. Sehingga apa? Sehingga semacam ada rongga antara bagian tengah lidah dengan langit-langit yang berada di atasnya. Saat kita ucapkan ai, hanya bagian tengah lidah menekan ke atas dan tidak menempel. Sehingga apa? Sehingga suara tidak terjadi penyempitan. Sehingga ya, huruf ini termasuk huruf yang bersifat infitah. Huruf yang bersifat infitah. Maka dapat kita simpulkan, ketika huruf bersifat istifal dan infitah, maka dia adalah huruf tarqiq, yaitu huruf yang bersifat tipis dan tidak boleh kita tebalkan suaranya. Kemudian sifat yang terakhir yang dimiliki oleh huruf ya adalah sifat al-lin. Ya, apa yang dimaksud dengan al-lin? Yaitu pada saat kita mengucapkan huruf ini, ya, huruf kita ucapkan dengan mudah dan tidak terasa berat sedikit pun. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan huruf ya ini, ya, diucapkan secara lembut. Ya, lin, ai. Artinya apa? Tidak ada rasa berat ya ketika kita mengucapkan huruf ini. Mudah saja huruf itu mengalir atau keluar. Inilah yang disebut dengan al-lin. Inilah 5 sifat dasar ya, yang wajib ya, yang mesti kita penuhi hak huruf ya pada saat kita mengucapkannya. Ya, 5 sifat ini mesti kita ucapkan atau kita berikan secara keseluruhan. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat pengucapan huruf ya, mesti kita mengetahui. Ya, apa saja kesalahan yang mesti kita hindari supaya tidak terjadi kesalahan, ya, terutama kesalahan fatal pada saat pengucapan huruf ya. Yang pertama, ya, jangan sampai ketika huruf ya ini dalam keadaan bertasdid tidak kita ucapkan dengan jelas. Ya, contohnya, ya, di dalam surah Al-Fatihah, ya, ada kalimat iyyaka, ya, iyyaka. Kata ataupun kalimat iyyaka, ya di sini bertasdid. Maka betapa banyak atau masih ada di antara kaum muslimin yang membaca huruf iya ini tanpa bertasdid. Dibaca seperti ini, iyyaka, iyyaka. Ini termasuk kesalahan. Ya, padahal huruf situ bertasdid,
artinya mesti kita baca dengan jelas. Ya, cara pengucapannya adalah dengan kita tekan. Iyyaka. Iyyaka. Ini cara pengucapan yang benar. Jangan sampai tidak kita tasdidkan. Kemudian yang kedua, ya, juga pada saat waqaf, ketika kita berhenti pada kalimat yang di akhirnya terdapat huruf ya, ya, masih ada di antara kita, ya, yang tidak membaca dengan nabar atau tidak menekannya. Sehingga apa? Pada saat waqaf seolah-olah huruf ini terucap, ya, tanpa bertasdid. Seperti ketika kita berhenti pada kalimat al-hayyu. Pada kalimat al-hayyu. Ya. Ada di antara kita yang berhenti ataupun membacanya pada saat waqaf seperti ini al-hayy. Al-hayy. Ya, padahal di situ hurufnya bertasdid. Seharusnya kita tekan, ya, dengan cara kita membaca seperti ini pada saat waqaf al-hayy. 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 Mesti ada nabar pada saat waqaf. Terutama ketika huruf ya ini dalam keadaan bertasdid dan kita waqaf pada huruf ya yang bertasdid. Kemudian yang ketiga, ya, berlebihan atau al-mubalaghah pada saat mengucapkan huruf ya dalam keadaan bertasdid. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, ketika huruf ya dalam keadaan bertasdid, memang seharusnya kita tekan. Memang seharusnya kita nabarkan. Namun bukan berarti diucapkan secara berlebihan. Ya, dengan maksud untuk memperjelas, mempertegas cara pengucapannya sehingga kita mengucapkannya secara berlebihan, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, seperti pada saat kita mengucapkan, ya, iyyaka na'budu. Seharusnya seperti itu, ya. Iyyaka. Namun masih ada di antara kita mengucapkan secara berlebihan seperti ini, iyyaka. Ini tidak benar, maka mesti kita hindari. Kemudian kesalahan berikutnya adalah membaca huruf ya ini dalam keadaan bertasdid, kemudian disertai dengan gunnah, ya, dengung dari rongga hidung. Ini juga termasuk kesalahan yang mesti kita hindari. Ya, jangan sampai kita baca seperti ini, ya, ya ayyuha. Kalau kita baca seperti ini, ya, disertai dengan gunnah, ya ayyuha, ini tidak benar. Menyertakan gunnah pada saat mengucapkan huruf ya dalam keadaan bertasdid ini tidak benar. Seharusnya tanpa gunnah. Kita ucapkan seperti ini, ya ayyuha, bersih dari gunnah, bersih dari dengung. Ini kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat pengucapan huruf ya. Lalu bagaimana cara pengucapan huruf ya? Ya, kita praktekkan, ya. Huruf ya diucapkan pada saat fathah kita baca seperti ini, ya, dengan cara menekan tengah lidah ke langit-langit atas. Kita arahkan, ya. Kita tekan, ya. Ya. Contohnya adalah yasha. Yasha. Kemudian pada saat kasrah, yi. Yi, dengan disertai dengan menurunkan rahang ke bawah, yi. I, bukan i, tapi i. Ya, i. Contohnya apa? Ma'ayish. Ma'ayish. Kemudian pada saat dhammah kita ucapkan yu. Yu. Contohnya apa? Yu'minun. Yu'minun. Kemudian pada saat sukun, ay. Ay. Aydihim. Aydihim. Kemudian ketika bersambung dengan huruf mad, ya. Ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Kemudian ketika bersambung dengan huruf ya sukun, i, mesti dibaca dengan jelas. I. Bukan i, tapi i, ya, i, yu, ya, i. Contohnya apa? Yuhyiha.
yuhyiha, yi. Ya, kemudian bersambung dengan waw, yu, disertai dengan membulatkan bibir ke depan, yuqa, yuqa. Beginilah cara pengucapan huruf ya, pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.